Ancaman serangan Amerika Serikat ke Iran membuat suasana dalam negeri terus mengalami ketegangan. Sejumlah negara di luar kawasan mulai berhitung dampak dari serangan Amerika itu. Bagaimana dengan Indonesia? Apa dampak yang akan terjadi jika Amerika Serikat benar-benar menyerang Iran? Sudah bersama kami pakar hubungan internasional Universitas Padjadjaran Bandung, Teguh Reza Syah. Selamat sore, Pak Reza. Sore, salam dari Bandung. Salam dari Bandung. Baik, Pak Reza, ini bagaimana Anda melihat apa yang hari ini menjadi ancaman dari Amerika Serikat? Mungkinkah Amerika Serikat setelah melakukan serangan geoekonomi atau dengan inflasinya, sabotasenya, kemudian membunuh ilmuwan nuklir Iran, kemudian akan melakukan serangan ke Iran? Dunia sekarang menduga-duga ya. Pertama, banyak tekanan dari dalam negeri Amerika Serikat untuk agar Kongres bertindak. Kesatu. Dan kedua, Amerika Serikat sedang berhadapan dengan kondisi NATO sedang tidak siap. NATO sedang punya masalah dengan Greenland. Betul. Kemudian juga NATO melihat Amerika Serikat melanggar piagam PBB atas kawasan Venezuela. Sekarang masuk juga ke Iran. Jadi di kalangan NATO itu ada keengganan untuk terlibat dalam suatu operasi bersama Amerika Serikat untuk menghadapi Iran. Ya. Kemudian di negara Timur Tengah juga banyak negara yang sudah mulai melarang wilayah udaranya digunakan untuk lintasan serangan atas Iran. Saudi Arabia, Turki, Uni Arab Emirat, antara lain. Mereka semua ada basis militer Amerika Serikat di negara-negara itu ya? Ya, dalam keadaan siap perang dan teknologi tertinggi, kemudian dalam prajuritnya siaga 24 jam. Ada pepatah mengatakan expect the unexpected ya. Kita nggak bisa menduga-duga apa yang akan terjadi, tapi kita semua harus siap. Jadi dunia sekarang on standby. Tapi bagaimanapun juga, dunia juga sudah melihat Iran ini beda dengan negara-negara lain di Timur Tengah. Apa perbedaan yang Anda maksud? Semangat juang Iran itu luar biasa. Giroh ya, mereka adalah bangsa Persia yang sudah ribuan tahun. Ya. Dan kemudian mereka memiliki, dapat dikatakan secara agama itu monolitik ya. Syiah Imamiyah, di dalam negeri ada masyarakat minoritas. Kristen ada, Katolik, Hindu ada, dan juga Yahudi ada. Cuman karisma Ayatollah itu sangat spiritual dalam negeri Iran. Rakyat itu taat pada pemimpin. Ada prinsip di sana namanya marja'i taklid. Jadi apa kata pemimpin aku akan ikut. Dan ini dari 90 juta rakyat Iran itu dapat dikatakan mayoritas mutlak itu berpikirnya sama. Baik. Jadi untuk itu militansi Iran itu beda dengan Timur Tengah. Timur Tengah itu militansinya dibentuk oleh hidupan serba ada kan. Kemudian juga dukungan militer, dukungan ekonomi dari Uni Eropa dan negara Amerika Serikat. Baik. Sedangkan Iran adalah mandiri. Ya, ketika berbicara soal militansi, kemudian ketaatan terhadap pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, tapi juga kan kita melihat bahwa dengan adanya inflasi, harga real Iran 1.400.000 per $1. Ini kan juga bukan hal yang main-main, urusannya ke perut nih. Betul. Memang pepatah mengatakan hungry men are angry men kan. Jadi tampaknya sudah mulai kejadian di Iran. Tapi saya perhatikan dari wawancara saya dengan mahasiswa-mahasiswa asing yang ada di sana, itu business as usual, biasa keadaannya. Memang untuk mendapatkan kebutuhan pokok itu harus ngantri, itu betul. Dan juga saya perhatikan pemerintah Iran itu sangat mengayomi kebutuhan dasar masyarakat. Jadi kalaupun kita berbicara soal potensi perang, ternyata dalam negeri Iran itu aman-aman aja. Kemudian ternyata yang demo itu adalah mereka yang sudah disusupi. Kalau saya mempelajari statement resmi pemerintah Iran, mereka sudah menangkap sekitar 500 orang agen-agen yang berkiblatnya ke luar negeri, berkiblat ke Amerika Serikat, berkiblat ke Israel. Dan jadi ini yang Anda maksud ada agen CIA dan Mossad yang menyusup ke antara para demonstran, seperti yang dituduhkan oleh Iran sendiri. Kalau saya menyetir statement resmi dari pemerintah Iran ya, dan juga mereka sudah banyak terlibat dalam aksi-aksi anti pemerintah saat terjadinya krisis. Misalnya terlibat dalam pembunuhan atas ilmuwan-ilmuwan Iran, kemudian penghancuran fasilitas-fasilitas publik, banyak masjid yang sudah mulai hancur kan. Kemudian ini ternyata setelah dicek itu pelakunya bukan masyarakat Syiah Imamiyah, tapi masyarakat yang sudah disusupi oleh pemikiran-pemikiran asing. Ini memang kita harus selalu cross check ya, jangan sampai kita ini berhadapan dengan satu informasi yang primer. Ini kerasa sekali kita masyarakat negara sedang berkembang tidak memiliki media yang independen. Padahal KTT dulu ada namanya KTT Cominet Conference of Minister of Information mensyaratkan itu. Baik, ketika kita lihat dengan kondisi yang saat ini terjadi di Iran, ketidakstabilan politik dan ekonomi juga terjadi di sana. Ketika Amerika melakukan pengancaman, apakah Iran betul-betul siap ketika harus perang secara terbuka?
Dari referensi yang saya pelajari mereka siap dan peluru-peluru kendali mereka sudah terspesifikasi. Ada yang jarak dekat, jarak menengah dan jarak jauh. Dan peluru kendali itu saya tidak tahu apakah ada muatan nuklir atau tidak. Tapi kalau saya perhatikan Natanz yang sudah dihancurkan oleh Amerika Serikat ini berpotensi Iran mungkin hanya mengandalkan kekuatan-kekuatan konvensional ya. Saya perhatikan Iran ini agak unik ya. Mereka punya kemampuan rekayasa teknologi yang luar biasa. Mereka beli dari negara-negara tertentu dan mereka pelajari urutan-urutan teknologi dan juga filosofi teknologi tersebut dan mereka bisa memproduksi senjata-senjata darat, laut maupun udara dengan asli dari Iran begitu. Ini sangat mengagetkan dan saya perhatikan peluru kendali itu sudah terarah. Baik. Apakah terarahnya ke kawasan Timur Tengah di mana ada basis Amerika Serikat? Kita lihat barusan kan banyak teknisi-teknisi Amerika Serikat pindah dari lokasi mereka. Tapi kan mereka tidak bisa meninggalkan infrastruktur yang sudah ada di sana, itu nilainya miliaran dolar. Karena itu pemerintah negara-negara yang ditempati oleh fasilitas Amerika Serikat tersebut juga ngeri karena mereka sudah melihat kemampuan Iran untuk menyerang sampai Israel itu presisinya sangat tinggi. Itu kan sangat jauh sekitar seribuan kilometer kan. Tapi kalau ke wilayah yang dekat itu mungkin presisinya akan lebih tepat. Jadi dapat dimengerti mengapa negara-negara kunci di Timur Tengah itu mengatakan melarang penggunaan wilayah udaranya untuk digunakan untuk jalur serang terhadap Iran karena mereka tahu Iran serius ini kali. Baik, dengan militansi tadi. Baik, kita berbicara soal dampak sekarang. Ketika berbicara soal dampaknya terhadap Indonesia ketika kedua negara ini benar-benar pecah perang, itu seperti apa terhadap Indonesia sendiri? Saya perhatikan pertama akan mungkin terjadi pelemahan rupiah satu. Kemudian yang kedua adalah arus energi yang lewat selat-selat Hormuz, lewat Laut Merah itu ke Indonesia akan relatif lebih lama, otomatis akan menaikkan harga di dalam negeri. Dan yang ketiga itu kita harus lebih hemat dari biasanya. Dulu kita ada istilah ikat pinggang, mungkin sekarang ikat pinggang itu harus siap. Dikencangkan itu kita harus siap ya. Karena tidak mustahil, kita sudah belajar kan dari perlakuan negara besar Amerika Serikat atas Venezuela. Itu adalah sesuatu hal yang hipotetis yang harus kita hadapi begitu. Jadi kita tidak bisa mengatakan Indonesia ini aman-aman saja. Tidak, belum tentu loh. Expect the unexpected. Kita harus bisa mereka-reka apa yang akan terjadi begitu ya, dan untuk itu yang terbaik bagi Indonesia adalah meningkatkan ketahanan nasional Indonesia. Pemerintah dengan sesama pemerintah itu kompak, pemerintah dan DPR kompak, pemerintah dan masyarakat kompak, dan pada saat ini terasa sekali tantangan pemerintah untuk benar-benar bekerja sesuai dengan konstitusi, melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam hal ini basic needs approach harus benar-benar dipraktekkan untuk masyarakat Indonesia. Karena dalam kondisi yang kita belum tahu ini, alangkah idealnya kalau pemerintah dan masyarakatnya satu hati. Itu ada hal yang dapat saya harapkan. Kemudian yang mungkin terjadi selanjutnya adalah stabilisasi sistem keuangan Indonesia. Ya, kemungkinan kita harus lebih dari sekedar mengencangkan ikat pinggang. Kita harus benar-benar fokus anggaran itu dipakai untuk hal-hal yang benar-benar tepat guna dan dapat dibenarkan secara tata kelola yang baik. Baik, lalu apa yang bisa dilakukan Indonesia untuk meredakan ketegangan di antara Amerika Serikat dan Iran? Ada yang bisa kita lakukan dengan sikap politik luar negeri kita? Saya berharap besar pada Presiden Indonesia ya, karena beliau memiliki link yang sangat bagus di level ASEAN, di level OKI, di level GNB, di level Liga Arab, di level G20, di level G7. Dan beliau menjadi figur yang selalu aktif dalam berbagai forum tersebut. Mungkin sekarang saatnya kita melakukan hotline, misalnya Jakarta ke New York berhubungan dengan Sekjen PBB. Karena tentunya dengan kredibilitas Presiden RI, maka tentunya beliau sudah mendapat mandat-mandat dari beberapa pemimpin dunia. Dan kalau perlu, inilah saatnya Indonesia berperan untuk turut memelihara perdamaian dunia. Baik, tapi apakah mungkin suara kita juga didengar ketika kita tahu betul karakteristik dari seorang Donald Trump misalnya? Donald Trump memang perilakunya agak unik ya. Dia agak menegasikan hukum internasional. Apa yang benar adalah apa kata beliau kan. Oke, tapi pada saat yang sama juga kita harus akui kan. Kita harus katakan kepada Donald Trump, Anda ini akan menjadi apa? Apakah Anda ini istilah itu part of the problem or part of the solution? Untuk perdamaian ini akan repot, Anda yang akan repotkan terus-menerus, atau Anda yang akan menciptakan terobosan untuk itu kan? Dan untuk itu kan kita harus kaya dengan ide kan. Kita harus
berkoordinasi juga dengan negara-negara NATO yang sedang resah saat ini, terutama sekali negara-negara yang kritis terhadap kasus Greenland kan. Kemudian juga kita harus dekat dengan dua suara di dalam Dewan Keamanan PBB, terutama sekali Rusia dan China. Ya. Semoga dengan kedatangan ini kita bisa rancang suatu resolusi baru di Majelis Umum PBB, dan syukur-syukur nanti dari situ menjadi inspirasi untuk Dewan Keamanan PBB. Walaupun nanti di Dewan Keamanan PBB Amerika Serikat tetap akan menahan dengan veto-vetonya tersebut. Paling tidak Amerika Serikat itu disadarkan bahwa dunia ini tidak bersama dia saat ini. Oke, dunia tidak bersama Amerika, tapi Amerika terus saja melakukan berbagai gebrakan yang ya kita sampai geleng-geleng kepala seperti itu. Betul. Venezuela, kemudian upaya pencaplokan terhadap Greenland, hari ini upaya penyerangan terhadap Iran misalnya. Lalu apa yang sebetulnya bisa dilakukan dunia internasional? Pertama, menciptakan dulu situasi bahwa ini benar-benar krisis. Bahwa setelah Venezuela, Iran, mungkin akan ada negara lain yang disasar, terutama sekali negara yang dalam pandangan Amerika Serikat itu lemah, rentan, dan tidak punya nuklir. Ya. Tidak berani dia berbicara semacam ini terhadap Korea Utara, Betul. karena Korea Utara memiliki teknologi yang asli dan pemimpin yang sangat karismatis. Betul. Mungkin dia akan mengincar negara-negara lain, karena bagaimanapun dia tidak mau malu kan. Dalam kondisi sekarang dengan perang yang konon akan dilakukan, kemudian tidak jadi, ini kan bikin malu, akan meningkatkan ego Donald Trump. Ya. Tentunya dia akan berpikir selanjutnya apa? Ya tentunya kalau hal ini kita didiamkan, itu OPEC bisa goyang, Organization of Petroleum Economic Countries itu bisa goyang, karena Venezuela terganggu, di bawahnya Kanada juga akan terganggu, nanti di bawah lagi negara-negara Teluk akan terganggu. Tidak mustahil kalau hal ini didiamkan saja, maka Amerika Serikat akan menjadi pengendali dari minyak dunia, dan pada saat yang sama dia juga punya stok minyak sendiri. Baik, terima kasih Pak Teguh Rejasya. Terima kasih. Pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran telah berdialog dan berdiskusi bersama kami. Sehat dan sukses selalu untuk Anda. Terima kasih. Pemirsa